Di video ini gue harus dihukum dengan ceplokin telur ini dan tepung ini ke muka gue kalau gue gak berhasil ceritain alur Squid Game dalam waktu 5 menit. So, tonton sampai habis, gue movie, and let's go mulai hitungannya. Ini paman Sung Gi-hun, dia punya banyak utang, tidak punya uang, dia punya ibu dan punya anak. Dia adalah orang yang menyedihkan, dikasih uang sama ibunya buat rayaan ultah anaknya, tapi durhaka mengambil uang tabungan ibunya dan menggunakannya untuk judi kuda. Tapi dia menang, alhamdulillah, uang banyak. Astagfirullah, nggak boleh judi ya. Tapi ngayan. Akhirnya dia bisa beliin anaknya yang ulang tahun hadiah, tapi nggak jadi, dimaling semua sama cewek ini. Yah, paman Gi-hun ditangkap rentenir dan diancam jual ginjal buat bayar. Uang hilang, utang mengembang, rencana buyar. Paman sedih, gagal rencananya, malah hampir ngasih korek pistol ke anaknya buat hadiah. Oke, dia perlu uang untuk bayar hutang. Dia ketemu orang ini, bermain game tebak kertas warna apa yang bunyi kalau dibanting, merah atau biru. Yang kalau menang dapat uang, kalau kalah ditampar. Paman ini kalah terus, pipi merah sekali. Lalu akhirnya bisa menang sekali, dapat uang dan undangan ikut Squid Game. Dan dia pun ikut dengan menelpon nomor di kartu yang ditinggalkan orang tadi. Dia dijemput dan dibius. Bangun-bangun di ruangan penuh banyak orang yang juga banyak utang. Dia ketemu kakek yang ramah senyum, si nomor 1 di game yang isinya 456 dan paman Gi-hun adalah nomor 456. Mereka bermain game pertama, game di mana mesti jalan ke sana. Dan kalau si robot selesai nyanyi dan lihat ke belakang, orang gak boleh gerak. Lalu dimulai. Menggung wako cipio sumunida. Ada yang gerak? Dor, dia mati. Lalu dor, setengah pemain mati. Dengan pose indah sekali. Dan paman Sung Gi-hun hampir mati tapi diselamatkan oleh Ali. Paman Gi-hun dan peran utama lainnya pun berhasil. Tapi mereka tidak mau bermain lagi. Ada banyak yang protes menangis-menangis tidak mau lanjut lagi. Untung ada aturannya. Bisa voting untuk berhenti. Lalu ditunjukkan uang hadiahnya. Mereka tergiur ingin main lagi. 50% yang mau main lagi dan 50% yang gak mau main lagi. Voting berakhir hampir seimbang. Voting terakhir adalah si kakek. Dia memilih untuk berhenti. Setengah orang senang, setengah lagi tidak. Semua balik ke kehidupan masing-masing. Yeay. Namun semua tersadar bahwa realita lebih menyakitkan daripada Squid Game tersebut. Ya, Gi-hun masih banyak utang dan ibunya sakit diabetes. Semua pemain yang disorot punya masalahnya masing-masing. Semua balik ke Squid Game lagi. Tapi ada yang ngekor. Dia adalah detektif tampan dan berani. Menyamar menjadi panitia Squid Game mau mencari kakaknya yang hilang. Sementara itu, paman Gi-hun membentuk tim. Paman, Sang-woo, Ali, dan si kakek nomor 1. Dan mulailah game kedua. Mereka disuruh memilih bentuk. Mas Sang-woo tiba-tiba tahu itu game apa dan nggak ngasih tahu timnya. Dan menyuruh timnya berpencar dan memilih bentuk beda-beda. Menjadikan paman Gi-hun memilih bentuk yang super susah, yaitu bentuk payung. Lalu mulailah bermain dan ternyata disuruh main montong bentuk permen pakai jarum. Kalau rusak permen gulanya mereka dor. Mampus deh paman Gi-hun milihnya payung. Lalu dor banyak yang mati. Sang-woo si hianat sudah kelar main. Bentuk segitiga mudah banget dipotongnya, astaga. Paman Gi-hun panik dan berkeringat. Keringatnya netes, permen meleleh. Bentuk payung yang paling susah. Tapi dia dapat ide dan menjilat permen itu agar meleleh dan mudah motongnya. Banyak pemain yang melihatnya lalu mengikutinya. Waktu hampir habis, tapi paman Gi-hun berhasil menang. Yeay, oke, senangnya bentar aja. Ternyata ada sindikat kerjasama antara pemain game si dokter dan panitia Squid Game yang jual organ orang yang mati. Si dokter join si tim preman asal si dokter ngasih tahu game selanjutnya apa. Lalu semua pemain dikasih makan, tapi dikit, cuma telur dan minuman. Si preman rakus makan jatuh orang dan malah bunuh orang. Situasi tegang, semua pemain kelaparan. Mereka bad mood dan terjadi kekacauan. Saat tidur tiba lampu dimatikan. Kondisi menyeramkan, semua saling bunuh-bunuhan. Tim paman Gi-hun melindungi perempuan pencuri dari preman. Dan tiba-tiba kakek nomor 1 berteriak memohon semua berhenti bunuh-bunuhan. Lampu dinyalakan, semua dihentikan. Dan mereka membentuk tim kembali agar aman. Kakek, Ali, Sang-woo, dan cewek pencuri dan paman Sung Gi-hun memberitahu nama satu sama lain. Kecuali si kakek karena lagi pikun. Dan cewek pencuri yang adalah karakter favorit para penonton, karakter favorit gue juga, bernama Kang Sabyok. Lalu game ketiga, harus bentuk tim 10 orang. Tim preman mencari orang terkuat dan tim paman Gi-hun berisikan orang-orang lemah dan biasa saja. Surprise, game ketiga adalah tarik tambang. Tarik talinya atau satu tim mati. Tim pertama mati melawan tim preman. Lalu datanglah giliran tim paman Gi-hun. Si kakek punya strategi bagus. Walau lemah, mereka jadi kuat. Dan karena strategi si kakek dan strategi si Sang-woo di detik-detik terakhir, mereka pun menang dengan sangat lelah dan tegang. Di sisi lain, detektif tampan dan berani punya petualangannya sendiri. Kakaknya ternyata pemenang game sebelumnya. Lalu dilanjut game keempat. Dan disuruh milih partner satu orang. Mereka berpasangan. Si kakek kasihan, tidak ada teman. Paman Gi-hun baik karena dia mau main sama si kakek. Dan surprise, gamenya adalah adu kelereng. Dan mereka harus lawan satu sama lain. Yang bisa habisin kelereng musuh, dia menang dan yang satu mati. Dan mereka deg-degan, salah milih partner, malah milih teman. Ali versus Sang-woo, Kang Sabyok versus cewek yang akhirnya mereka berteman di detik-detik terakhir. Dan paman Gi-hun dengan si kakek. Ali ditipu Sang-woo, Kang Sabyok menang karena si cewek satu lagi ngalah. Si paman Gi-hun masih panik karena si kakek gak mau main karena tiba-tiba pikun dan keliling-keliling buang-buang waktu. Tapi akhirnya kakek mau main dan sempat ditipu paman Gi-hun karena kakek pikun. Tapi akhirnya si kakek mengalah karena mereka adalah sahabat sepermainan. Ganbu istilah Koreanya. Dan sebelum dibunuh kakek ngasih tahu kalau namanya adalah Ilnam. Sedih. Oke lanjut. Sementara si detektif masih berpetualang sendiri, menemukan banyak misteri. Lalu lanjut game selanjutnya.
Gamenya adalah loncat-loncat di kaca jembatan sampai ujung. Yang satu kacanya adalah kaca kuat dan satu lagi mudah pecah. Tapi kita nggak tahu mana kacanya. Paman Sung Gi-hun beruntung dapat nomor urutan terakhir, jadinya dia bisa ngikut yang di depan buat loncat. Singkat cerita, game ini susah banget, banyak yang jatuh dan saling dorong. Sang-woo juga endingnya dorong orang. Paman Gi-hun kecewa. Tapi paman dan Sang-woo dan cewek pencuri yang sekarang baik dan terpercaya berhasil nyebrang sampai ujung. Sebelum kaca di sana meledak hancur semua. Perang, slow motion, luka gores. Lalu mereka bertiga dikasih hadiah makan enak, stick enak, nyam, kenyang. Mereka dikasih pisau, dan si cewek pencuri favorit penonton yang galak tapi baik ini menitipkan adiknya ke paman Sung Gi-hun kalau misalnya dia menang. Sang-woo liatin mereka di pojokan, penuh kecurigaan, mencari kesempatan dalam kesempitan. Si Kang Sabyok ternyata kehabisan darah karena perutnya kena pecahan kaca di game sebelumnya. Paman minta tolong ke panitia, tapi Sang-woo membunuh cewek itu. Paman ngamuk, semua terlambat, dan mulailah game terakhir, yaitu game Squid Game, sebuah game tradisional anak-anak Korea. Sementara detektif tampan dan berani ketemu plot twist, si frontman, si panitia adalah kakaknya sendiri. Dan Dor, si detektif menembak ketua panitia dan dia ditembak juga lalu nyemplung di laut. Dan akhirnya game terakhir, sementara mereka ditonton oleh para VIP kaya raya. Paman Sung Gi-hun badass sekali, melempar pasir ke Sang-woo, dan Bak Big Book pukul, tusuk tangan, gigit kaki, gelut yang sengit, tapi paman Gi-hun menang melawannya dan meminta permainan dihentikan. Namun terlambat karena Sang-woo bunuh diri ingin paman itu menang dan menitipkan tanggung jawab soal ibunya ke paman Gi-hun. Yeay, paman Gi-hun menang, tapi dia trauma. Lalu dia pulang, ibunya telah mati karena paman hilang beberapa hari dan penyakitnya menggerogoti dan dia trauma lebih mendalam. Untuk apa semua uang itu tapi orang yang disayang mati? Paman Gi-hun tidak menyentuh uang itu selama 1 tahun dan hidup sebagai gembel. Lalu dia dapat undangan misterius dari yang katanya sahabat sepermainan untuk datang ke gedung. Dan surprise, kakek Elna masih hidup dan plot twist, dia ternyata pembuat gamenya. Sang paman marah dan mereka bertaruh game terakhir soal moral. Kira-kira seorang pemabuk di bawah akan diselamatkan atau akan dibiarkan mati kedinginan oleh orang yang lewat. Dan di momen matinya kakek, paman Gi-hun menang, menunjukkan masih ada harapan di manusia. Dan dia senang, traumanya sedikit demi sedikit hilang. Paman Gi-hun cukur rambut dan jenggot, mengecat rambutnya merah. Kenapa merah? Gue juga nggak tahu. Paman Gi-hun mengambil uang banyak dan mengurus tanggung jawab soal adiknya Kang Sabyok dan ibunya Sang-woo dengan memberi mereka uang banyak dan menitipkan adiknya Kang Sabyok ke ibunya paman Sang-woo. Paman Gi-hun si rambut merah dan kaya raya pun mau ke Amerika tempat anaknya berada. Sekarang dia bisa ngasih anaknya hadiah ulang tahun dan makanan enak dan juga sudah bisa bayar utang. Tapi dia melihat si tukang tampar di Squid Game di awal-awal dan dia ingat luka merah pipinya dan memilih nggak jadi naik pesawat dan mengatakan kembali ingin mengikuti Squid Game dengan tujuan ingin menghancurkannya. Oke, gue bersalah dan harus dihukum. Seorang pria harus bertanggung jawab pada ucapannya. Bau banget. Celana gue robek lagi.